Mas. Oh, Mas, silakan duduk Mas. Duduk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Udah malam ya sekarang. Iya udah malam Mas. Oh ya, kita belum saling mengenal satu sama lain ya Mas ya. Perkenalan dulu. Iya, nama saya Davin. Oh, Davin. Iya, saya Davin. Perkenalkan, nama saya Ardi. Adi. Mas Davin. Ini manggilnya Pak atau Mas? Lebih tepatnya ke Bung aja. Oh, Bung aja. Oke, Bung Ardi. Bung Adi ya. Oke, Gimana nih Mas Davin? Ada permasalahan apa nih datang ke tempat konselor saya? Gini ya Mas, Bung Adi ya. Iya, kenapa? Saya itu saya kan masih kuliah Mas. Iya. Bung Adi ya. Saya punya kelas. Di kelas itu banyak sekali permasalahan Mas. Misal teman-teman yang kurang bisa diajak kerjasama kayak gitu, kemudian mereka yang aktif, mereka yang pasif itu sangat terlihat jelas, dan kebanyakan mayoritas malah yang pasif gitu loh Mas. Saya kan sebagai sebagai orang yang suka ngomong gitu ya, mohon maaf, pengen kelas tuh yang aktif gitu loh, ya minimal ketika ada dosen gitu loh. Tapi teman-teman ketika ada dosen malah lebih banyak pasif gitu loh. Seperti apa contoh pasifnya? Contohnya kayak gini, ketika mungkin dosen memberikan sesi diskusi, tetapi yang aktif itu hanya anak-anak itu saja kayak gitu ya, mungkin 1, 2, 3 anak. Dengan yang lain kita di kelas kan ada sekitar 36 anak, tapi yang aktif paling nggak sampai 5 anak ya, 5 anak itu udah mentok ada. Iya bro, kayak gitu. Jadi ini saya pengennya tuh ya nggak aktif, minimal mungkin ketika di luar nggak aktif nggak masalah, ketika ada dosen ya minimal lebih dari 5 lah. Terus kemudian ketika ada membahas sesuatu tentang kelas ya kalau bisa semuanya berpartisipasi gitu loh. Tapi teman-teman saya nih kadang malah itu aja, tapi yang lainnya itu partisipasinya kurang, mungkin tidak tertarik atau apa, itu nggak tahu saya Mas. Ya namanya orang ya, punya perasaan, punya pikiran masing-masing gitu. Dari Mas Davin sendiri udah mencoba mengajak mereka untuk aktif di kelas seperti itu atau belum? Mencoba sering sebenarnya ya, misal ayo dong pada aktif kayak gitu, biar yang dapat nilai keaktifan nggak cuma anak-anak itu aja ya. Kita kan juga pengennya satu kelas ya yang aktif nggak cuma itu aja kan, tapi kadang dari teman-teman ya mungkin ada 1, 2 anak yang kadang aktif kadang pasif, tapi mungkin menurut mereka masing-masing ya, mereka punya hak, kemudian punya pertanyaan masing-masing, punya tingkat kebingungan, tingkat pertanyaan masing-masing. Jadi mungkin itu yang membuat mereka kadang aktif kadang pasif kayak gitu. Untuk Mas Davin sendiri udah aktif di kelas apa belum? Kalau saya pengen mereka aktif berarti otomatis saya juga aktif. Oh iya. Iya. Oh berarti bagus. Ya, alhamdulillah saya sudah aktif di kelas. Aktif di kelas. Ya kalau bapak dulu, Bung dulu juga pernah muda dulu, mahasiswa juga di kelas. Ini saya boleh naik nggak? Oh boleh, silakan. Biar enak aja gitu. Iya. Enggak sih Mas Davin, cuman perbedaannya dulu pas di zamannya saya sendiri itu belum ada COVID. Jadi persaudaraan di kelas itu masih kental. Nah itu juga poin yang menjadi di pikiran saya gitu. Ya intinya kita pengen mereka teman-teman lebih aktif, kemudian persaudaraannya itu bisa lebih erat gitu loh, kekeluarganya lebih erat gitu. Untuk step pertama mungkin mengumpulkan teman-teman semua dulu, entah itu diadakan sebuah anjang sana atau enggak kita main bareng kemana, seperti nongkrong bareng di kafe mungkin ada tempat makan. Nah dari hal yang kecil itu nanti akan terbangun sebuah chemistry seperti mereka menganggap di kelas itu seperti keluarga. Kan banyak juga teman-teman yang malu bersuara tuh gara-gara malu, masih menganggap kelas itu orang asing. Nah gimana coba mengubah mereka menganggap kelas itu sebagai teman sendiri, teman mereka sendiri, supaya mereka berani ngomong di kelas, berani memberikan pendapat di kelas seperti itu. Udah mencoba menanyain belum pada teman-teman yang pasif yang mau nanya di kelas seperti itu? Kalau nanya sih
belum ya mas. Sudah tapi cuma beberapa, belum keseluruhan. Tapi kalau misalnya kayak tadi mengajak mungkin buat nongkrong, buat ajang sana, itu sudah pernah mas. Sudah benar. Dan ketika ajang sana pun yang datang ya anak itu aja kayak gitu. Nggak pernah misal sampai 50% dari anak kelas itu, jarang banget kita ngumpul seperti itu. Mungkin kecuali ketika di kelas ya, ketika ada dosen, ketika ada mata kuliah, itu baru bisa 100% ngumpul di kelas. Tapi setelah itu ya langsung pulang masing-masing kayak gitu. Tidak bisa dipungkiri juga, kita tidak bisa memaksa mereka, merangkul mereka semua, itu nggak bisa. Tapi yang kita mau, kita mencoba memberikan hal-hal yang menarik bagi mahasiswa khususnya di kelasnya Mas Davin sendiri. Sebagai mahasiswa kan kebanyakan pada suka main, terus suka happy seperti itu. Coba Anjang Sana yang tadinya dikemas seperti itu diubah lagi, dimana Anjang Sana itu menjadi tempat have fun dan tempat bermain mereka seperti itu, tidak memikirkan mata kuliah atau apapun seperti itu mas. Dengan itu langkah awal dan selanjutnya ada langkah-langkah berikutnya seperti itu. Itu langkah awalnya berarti Langkah kita awalnya coba membuat perkumpulan itu lebih menarik lagi seperti lebih itu. menyenangkan. Oke. Iya. Tapi pernah sih kita coba biar kelasnya lebih menarik, Iya. tapi mereka yang pasif ya nggak ikut have fun kayak gitu loh. Mereka cuma ikut duduk terus ya mungkin ngobrolnya sama teman mereka sendiri gitu loh, nggak berbaur sama yang lain gitu loh mas. Itu berapa kali kalau boleh tahu? Berapa kali ya, kalau nggak salah udah sampai 3 kali. 3 kali itu udah lumayan banyak sih hitungannya. Coba kalau pendekatan seperti itu kurang mumpuni, kurang pas, coba lebih pendekatan ke personality. Gimana orang-orang yang personality maksudnya satu-satu kayak gitu. iya, gimana orang yang peka terhadap situasi kelas yang kurang mendukung seperti itu, gimana mengumpulkan mereka, terus gimana mereka untuk berkomunikasi kepada orang-orang yang kurang aktif gitu. Kita berkomunikasi perlahan dulu, kan lama-lama orang yang mereka belum aktif bakalan tergugah untuk aktif seperti itu. Temannya aja bisa aktif kok, kenapa saya tidak? Dan juga selanjutnya juga diberikan stimulus di kelas, kayak kalau misalnya Mas Davin mau terus memberikan sebuah statement yang itu agak melenceng gitu, supaya mereka tuh buka untuk memberikan pendapat seperti itu gitu. Tapi ada sih mas teman saya di kelas ini kan yang aktif di kelas cuma beberapa gitu ya. Ada 2 yang aktif, saya sama teman saya satu lagi. Dan teman saya yang satu lagi itu dia sering memberi statement yang tadi Bung Ardi sampaikan ya, misal memberi statement yang melenceng, yang mungkin agak keluar dari konteks tapi tidak terlalu jauh, tapi masih masuk tapi cuma agak keluar kepalanya kayak gitu ya. Tapi yang menanggapi juga anak-anak itu aja, mereka yang masih kayak cuma jadi penonton gitu loh kalau di kelas, kalau lagi diskusi kayak gitu. Mungkin kalau saran saya gimana mas? lebih kepada pendekatan awal dulu, yaitu di Anjang Sana yang dimana kita membuat kelompok-kelompok bermain dan diisi dengan orang-orang yang misalnya aktif dan pasif itu dijadiin satu. Itu jangan dikumpulin yang aktif ikut sini, yang pasif ikut sini, jangan seperti itu. Itu langkah pertama, membuat akrab suasana kelas dulu seperti itu di lingkungan luar kelas, yang mana itu mungkin mereka yang di kelas kurang aktif itu mungkin mereka udah paham akan materi tersebut, atau juga mereka males akan materi tersebut. Kita juga tidak bisa memungkiri dan memaksa mereka untuk aktif juga kan di kelas. Yang paling penting di kelas adalah gimana rasa persaudaraan itu tertancap seperti itu di kelas, seperti itu sih gitu ya. Itu saran saya yang awal. Mungkin kalau aku butuh peninjauan ulang kembali, yang dimana tadi saran aku yang awal butuh beberapa minggu untuk menerapkan itu tadi. Kebetulan kan ini udah akhir semester ya. Iya. Jadi mungkin kebetulan besok juga kita ada Anjang Sana sih.
mungkin besok saya akan coba terapkan, tapi mungkin waktunya peninjauan kembali setelah nanti liburan UAS. Mungkin kita akan coba ada untuk silaturahmi lagi, ada acara lagi biar membentuk chemistry lagi. Berarti sekitar berapa ya? 1 bulan gimana Bu? Nggak apa-apa, yang penting itu konsisten dan itu apa goalsnya kita tercapai seperti Gitu itu. ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin tadi yang aku sampaikan tadi, langkah awalnya gimana cara keakraban dulu di kelas seperti itu. Kan orang-orang yang mereka pasif di kelas mungkin mereka dulunya aktif di SMA atau di SMK-nya, tapi gara-gara mereka belum kenal sama anak-anak kelas aja, jadi mereka pendiam seperti itu sih. Gitu. Iya, pendekatan awal tadi. Tapi kalau dari pengalaman Bung Ardi sendiri dulu, kalau pernah ada masalah begitu nggak Bu? Kalau di zaman saya tuh nggak ada sih masalah seperti ini. Ini masalah-masalah yang baru yang dimana mereka semua terpapar oleh COVID, oleh zaman COVID. Iya, iya betul Pak. Semenjak COVID itu jadi sosialis mereka itu berkurang sekali gitu loh. Mungkin itu sebelumnya ya. Jadi saya perlu merekatkan Kembali. Ini adalah zaman yang baru lagi. Iya. Iya. Butuh proses yang lumayan lama kalau kita memeratkan sebuah sekelompok orang yang banyak seperti itu. Iya, iya, iya. Di kelas ada berapa anak? Tadi berapa sih Mas Alper sih? Iya 36 Mas Alper. 36 anak Mas Davin. Oke, itu kan kelompok orang yang sedikit. Iya, yang banyak banget, makanya kadang wah saya ini gimana sih kayak gitu. Kadang jengkel sendiri kayak gitu. Kita sebagai mahasiswa yang tekanan terhadap sosial seperti itu, kita harus sabar menghadapi mereka semua. Bayangin aja mereka semua adalah gambaran kita waktu terjun di masyarakat. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk ikut kepada satu pemikiran kita seperti itu. Iya betul. Karena setiap orang punya pikiran masing-masing seperti itu. Berarti kita harus mengakrabkan juga menyatukan mindset ya gitu ya. Nah, terus juga menyadarkan mereka bahwa bersosialisasi itu penting seperti itu. Jangan individualisme itu suatu hal yang kurang lah menurut saya di kalangan mahasiswa. Iya betul. Menyadarkan mereka dan mengakrabkan mereka seperti itu sih. Langkah awalnya dulu seperti itu. Iya. Berarti ini langkah awal. Boleh dapat bocoran buat kedepannya lagi nggak Mas? Bung Ardi. Kalau kita udah merekatkan mereka untuk melangkah ke selanjutnya itu lebih mudah. Seperti anak tangganya itu udah mulai lapang lagi, udah nggak tinggi lagi seperti itu. Kita udah mencapai goals yang mana di permasalahan itu kunci utama adalah gimana cara kita melekatkan tali persaudaraan di kelas supaya kelas akrab. Itu kuncinya di situ. Kalau itu udah terbuka kunci itu, kita melangkah selanjutnya itu akan lebih gampang. Kita membuat sesuatu, mereka dengan rasa mereka udah memiliki itu akan lebih mudah seperti itu. Mungkin seperti itu dulu dari Mas Davin, saran saya. Berarti nanti coba saya hubungi lagi Bung Ya. Ardi ya setelah nanti udah masuk gitu aja ya Mas. Udah gitu aja. Mungkin bisa di resepsi ini saya bisa minta nomor WA saya, nanti kita saling kontekan. Iya bisa. Kan kita sekarang udah di zaman teknologi ya. Iya betul ya sekali. Mas Davin. Gak perlu datang jauh-jauh ke sini, kan. Bisa kontekan di rumah atau gimana perkembangan selanjutnya. Ya berarti nggak harus nunggu itu juga ya, nggak harus nunggu. Mungkin besok setelah besok saya ada ajang sana, hasilnya gimana bisa langsung disampaikan. Bisa disampaikan lewat WA, tapi kita tetap perlu adanya pertemuan secara personality seperti itu. Feelnya tetap beda bertemu sama di WhatsApp seperti itu. Iya. Karena waktu udah lumayan malam gitu juga, Mas Adi juga mungkin banyak banget tugas yang menumpuk. Tadi ngerjain tugas banyak banget Bung. Itu Gila. Di samping Dengan Mas Adi itu memikirkan gimana kelas itu berjalan sesuai dengan kehangatan, persaudaraan, romantisme persaudaraan di kelas. Mas Adi juga memikirkan tugas-tugasnya Mas Adi yang gimana sekarang udah UAS seperti itu ya Mas ya. Mas Davin seperti itu. Mohon maaf ya berdua Mas, batuk-batuk. Iya nggak apa-apa. Iya. Seperti itu. Ya, makasih atas sarannya. Siap. Besok saya coba langsung praktekkan deh. Oke, siap seperti itu. Nanti kita
Nanti saya kabari lagi ya Bung ya. Oke, siap Mas Namanya. Davin. Semoga di jalan selamat, Amin. sentosa selalu, Terima tetap kasih banyak. semangat. Siap. Romantisme mahasiswa emang harus semangat. Iya, romantisme sama pacar gimana? Oh itu beda lagi Oh, ya. beda Saya lagi. udah tua sih, udah nggak Oh, zamannya oh itu iya, lagi. udah romantis banget sama Udah sama istri. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih sarannya Bung Ardi ya. Siap. Saya sangat keren. Harus, Terima kasih. harus kita- Besok saya kabari. Oke, harus Saya pamit dulu ya. Monggo Ini ada silakan. teman-teman yang udah nunggu. Oke, silakan. Terima kasih Bung. Siap Mas Davin, Ya. silakan hati-hati di Assalamualaikum. jalan. Itu pintunya di sana ya Mas Davin ya. Oh iya, Di sana Mas Oh iya. Davin. Oke. Makasih Mas. Iya siap Mas Davin, hati-hati Mas Davin. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi